Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Lillah Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang modal terpenting bagi seorang wirausahawan, entrepreneur selain skill. Tema ini saya terinspirasi dari judul skripsi saya ketika masih kuliah di STIKA pada saat itu. Saya lulus di STIKA, Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman An-Nukoya, pada tahun 2008. Kebetulan judul dari skripsi saya adalah Pendidikan Kewirausahaan dalam Konsep Islam. Dimana setelah saya membaca banyak buku tentang entrepreneurship, tentang kewirausahaan, salah satu yang saya masih ingat yang sempat saya tulis di skripsi saya tersebut adalah ada 3 hal atau 3 modal yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah sikap mental. Yang kedua adalah skill manajerial atau kemampuan manajerial. Yang ketiga adalah skill vokasional atau kemampuan vokasional. Baik, saya akan bahas satu persatu. Sikap mental. Kenapa sikap mental ini menjadi modal utama seorang wirausahawan? Karena sikap mental ini yang paling penting dari 2 skill yang lain. Bahkan seorang ahli itu mengatakan, jika kita ingin menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak kita, anak didik kita atau teman-teman kita, maka 80% itu adalah ada pada pendidikan bagaimana membentuk sikap mental wirausaha bagi anak didik kita atau bagi anak-anak kita atau teman-teman kita yang mau belajar menjadi seorang wirausahawan. Terus yang kedua adalah skill manajerial atau kemampuan di bidang memanage, mengatur, mengelola, manajemen. Nah, ini justru ini hanya 10% yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha, 10%. Terus 10%-nya lagi apa? Yaitu skill vokasional. Nah, apa saja skill vokasional itu? Skill vokasional itu adalah kemampuan seseorang terkait dengan bidang pekerjaan. Contohnya misalkan kemampuan di bidang otomotif, kemampuan di bidang bengkel, kemampuan di bidang mencukur, yang terkait dengan bidang-bidang pekerjaan yang ada di masyarakat, itu vokasional. Dan ini hanya 10% saja. Keterampilan manajerial, kemampuan manajerial, skill manajerial, keterampilan manajerial juga hanya 10% saja. Jadi 20%-nya itu ini dibagi untuk skill vokasional. Keterampilan vokasional itu adalah 10%. Skill manajerial juga 10%, sedangkan 80% yang menentukan seorang wirausaha itu bisa sukses di bidangnya itu adalah sikap mental. Terus sikap mental itu apa? Sikap itu adalah respon evaluatif yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu yang bersifat eksternal, yang ada dari luar. Jadi ada sesuatu dari luar bisa direspon oleh kita. Bagaimana sikap mental wirausaha ini adalah sikap mental yang terkait dengan kewirausahaan itu sendiri. Contohnya misalkan sikap mental itu jujur dalam berbisnis, dalam berwirausaha. Dan ini sikap mental. Terus juga pantang menyerah. Ini adalah sikap mental. Terus juga berani menanggung risiko. Ini juga adalah sikap mental. Terus juga bagaimana bisa membangun komunikasi yang enak dengan para mitra, dengan para klien, dengan para customer dan lain semacamnya. Ini lahir dari sikap mental dan lain semacamnya. Nah, ini yang menentukan bagaimana seorang wirausaha itu menjadi sukses di bidangnya. Seorang entrepreneur itu atau wirausahawan itu
itu bisa sukses di bidangnya. Oleh karena itu bagi pengusaha pemula, mari kita pertajam bagaimana sikap mental yang ada pada diri kita itu terus meningkat dengan cara banyak belajar, banyak bergaul dengan orang-orang sukses, bergaul dengan teman-teman yang positif dan lain semacamnya. Nah, bagaimana kita pertama memiliki sikap mental yang tangguh, yang kuat? Kita tahu bahwa sikap mental itu terkait dengan hati kita. Maka yang saya sarankan pertama-tama adalah bagaimana kita memperkuat sikap mental ini dengan cara memperbaiki niat dalam berbisnis. Ingat bahwa kita sebagai orang yang beragama, sebagai orang Islam, apalagi orang pesantren, ini harus tahu bahwa bisnis ini hanya sebagai sarana kita untuk mewujudkan kemakmuran atau mewujudkan kesejahteraan di muka bumi ini, bagaimana itu kemudian menjadi bekal kita untuk akhirat. Oleh karena itu, maka niatkan semua dari awal ketika kita mau memulai berbisnis itu karena lillahi ta'ala tujuannya. Artinya apa? Suatu saat kita menuai banyak kesuksesan misalkan, maka kesuksesan itu gunakanlah untuk kemanfaatan. Karena kita punya kaidah khairun nas anfa'uhum linnas. Bantulah teman-teman kita untuk juga sukses. Bantulah orang-orang yang menderita itu untuk kita santuni dan lain semacamnya. Jadi keuntungan atau laba bahkan kekayaan yang kita peroleh dari bisnis ini tidak hanya sebagai bentuk kita dipamer-pamerkan kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada orang lain, bahkan disombong-sombongkan, tidak. Tetapi ketika kita mencapai titik apa yang kita peroleh itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Taruhlah misalkan income kita suatu saat dalam 1 bulan 100 juta. Yang kita butuhkan hanya 10 juta. Ya gunakan 10 juta itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya yang lain bagaimana? Sebagiannya gunakan untuk memperbesar bisnis, karena bisnis kita juga semakin besar semakin banyak. Keuntungan kita juga akan semakin banyak untuk membantu orang lain. Sebagian untuk memperbesar bisnis kita, sebagian untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini banyak. Mendirikan lembaga pendidikan yang gratis, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu, itu luar biasa. Karena sekarang di dunia pendidikan saja banyak justru yang menggunakan dunia pendidikan itu sebagai sarana memperkaya diri, itu yang salah. Maka bagi seorang wirausaha, bagaimana kemudian ketika mencapai titik kesuksesannya itu ya bangun dunia pendidikan, bantu anak-anak. Terus teman-teman lain yang belum sukses kita bantu untuk agar sukses dengan cara menjadi mentornya, tidak aja menjadi mentornya, bagaimana juga kita menularkan dana untuk mereka dan lain-lain. Ini satu, bahwa untuk memperkuat mental kewirausahaan yang paling penting adalah niat dalam hati. Bahwa niat dalam hati itu akan menentukan perjalanan kita ke depan. Kita akan bermental kuat, apapun yang akan terjadi pada akhirnya itu kita akan kuat. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Ini sudah pernah terjadi kepada diri saya sendiri. Ketika dulu saya bangkrut, hutang banyak dan luar biasa, kebingungan di mana-mana, tetapi saya dalam hati kemudian meyakinkan dalam diri, saya bertekad menjadi seorang wirausahawan, menjadi seorang pengusaha. Ini bukan untuk memperkaya diri saya. Suatu saat saya mencapai kesuksesan, maka kesuksesan itu akan saya share kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada apa yang bisa kita perjuangkan dalam hidup ini. Dan itu bermanfaat bagi orang lain, dan itu semata-mata dilakukan untuk memperoleh ridha dari Allah. Itu yang membuat saya bertahan terus. Bayangkan ketika saya bangkrut, hampir 1 miliar hutang. Tetapi kemudian meyakinkan dalam diri saya bahwa saya melakukan ini semua bukan hanya untuk memperkaya diri saya, tetapi ini saya lakukan suatu saat mencapai kesuksesan saya bisa untuk membantu banyak orang. Itu saja. Ini sikap mental yang harus kita miliki. Kenapa bisa kuat? Jadi niat itu adalah sesuatu yang menjadi pondasi kita akan kuat selanjutnya. Sikap mental kita. Nah, bagaimana memperkuat sikap mental yang lain? Dengan belajar banyak hal, pengalaman-pengalaman, bagaimana bergaul dengan orang-orang positif. Kan salah satu sikap mental kita berani menanggung resiko. Lah ingat, terkadang kita berani menanggung resiko dan lain semacamnya, ada sesat pikir. Berani menanggung resiko, kemudian menginvestasikan uang, terjun kepada dunia usaha yang kemudian
itu banyak risikonya dan kita berani seperti itu adalah sesat pikir. Yang disebut adalah berani menanggung risiko itu adalah berani mengambil risiko, tetap kita menggunakan nalar logika-logika yang baik agar bisa meminimalkan risiko yang terjadi. Nah, kenapa saya juga share demikian? Karena saya dulu kan sudah pernah bercerita di video sebelumnya, karena tidak punya pengalaman bisnis, kurang dalam hal sudah resiko ditabrak dan lain sebagainya, akhirnya apa, bangkrut dan lain sebagainya. Maka kemudian melalui video ini kita berani menanggung resiko itu adalah pengertiannya adalah dengan analisa dan lain semacamnya kita bisa meminimalkan resiko yang terjadi. Sehingga kemudian saya merekomendasikan bagaimana pebisnis pemula itu tidak usah menggunakan modal uang, tetapi menggunakan modal yang lain. Itu dalam rangka meminimalkan agar Anda tidak jatuh sebagaimana saya dulu jatuh. Terus bagaimana juga menguatkan sikap mental kita, jujur. Lah ini, jujur itu melahirkan kepada trust, kepercayaan orang. Kita bisa bangkrut, kita bisa gagal dalam bisnis, tetapi ketika modal kita, diri kita, sikap mental kita, kejujuran kita, integritas kita itu sudah dikenal oleh orang, akan banyak orang tetap menawarkan modal kepada kita. Kita bisa memulai usaha baru dan lain semacamnya. Beda dengan walaupun kita sukses tetapi dengan menipu banyak teman-teman kita. Bahkan kita ya banyak hal, kita bisa sukses, tetapi ingat itu hanya awal saja. Suatu saat kita akan hancur, dan ketika kita hancur, kita tidak dipercaya oleh orang, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa berbisnis. Maka kemudian modal pertama itu kenapa sikap mental diri kita sendiri, karena diri kita ini yang dilihat oleh orang. Makanya kemudian dalam perjalanannya orang kalau bisa menjaga trust, kejujuran yang ditunjukkan, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain dalam perjalanannya, orang akan selalu merasa senang berbisnis dengan kita. Walaupun suatu saat kita bangkrut karena ya banyak hal, orang tetap memaklumi dan mereka tetap akan percaya kepada kita, dan kita tetap tidak akan pernah berhenti. Boleh jadi kita bangkrut, tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu berusaha, dan pada akhirnya kita juga akan sukses. Karena saya masih ingat dalam buku-buku motivasi itu selalu mengatakan, termasuk salah satunya Ichiro Honda itu mengatakan, orang hanya tahu 1% kesuksesan saya dan tidak tahu 99% kegagalan saya. Artinya apa? Orang-orang sukses itu dulu-dulunya adalah orang-orang gagal. Oleh karena tersebut tidak ada dalam dunia usaha itu orang itu akan terus sukses, pasti akan mengalami naik turun mengalami kegagalan dan sebagainya. Tapi karena kegigihan yang mereka miliki, pantang menyerah. Lah, pantang menyerah ini merupakan sikap mental. Pantang menyerah, terus ikhtiar dan lain semacamnya. La tai'asu mir rahmatillah, karena ini bisnis juga termasuk rahmatnya Allah. Kita tidak putus asa, terus kita mencari rahmat Allah dan akhirnya mencapai kesuksesan. Alhamdulillah gitu. Mungkin ini yang bisa saya share pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, kemudian viralkan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.